Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sobat-sobat dimana saja berada. Seperti biasa, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat saja, baik jasmani ataupun rohani, sehingga bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Baiklah teman-teman, sobat-sobat, pada video kali ini saya ingin menayangkan bagaimana cara penanaman cangkokan yang baik ya, karena saya sering mendengar dari teman-teman saya, katanya yang cangkokan udah ada akar tapi kok bisa mati, kenapa? Nah, ini kan ada beberapa hal ya. Yang pertama, namanya pohon ya, makhluk hidup juga kan, seperti manusia juga lah. Jadi ketika pemindahan ya harus kita tahu bagaimana caranya. Yang pertama itu ya, daun-daun yang cangkokan yang akan kita tanam itu harus kita potong dulu separuh-separuh ya, separuh, bila perlu kita pangkas, tinggalin, sisain sedikit saja. Karena apa? Karena ini akan mengganggu pertumbuhan akar dan tunas baru. Jadi stres dulu pohonan itu, menunda sampai beberapa hari ya, baru dia kalau memang cocok beradaptasi dengan lingkungan barunya, baru cepat menumbuhkan akar. Begitu ya teman-teman, yang pertama. Yang kedua, batang-batang yang kalau terlalu panjang atau yang kira-kira mengganggu, sebaiknya kita potong. Agar kalau terlalu panjang kan ya, kalau kita di polybag tentu akan bisa roboh ya, kecuali langsung di tanah. Itu juga tetap harus pakai sandaran atau harus pakai patok untuk pengikat ya, biar supaya tidak roboh. Jadi kalau memang tidak diperlukan batang yang bisa mengganggu, ya kita potong. Nah teman-teman, nanti ikuti aja videonya ya, simak baik-baik. Oke. Nah ini ya teman-teman, ini adalah cangkokan yang dulu pernah saya cangkok ya, depan pernah saya posting juga untuk di YouTube saya, di channel saya. Nah ini pohon rambutan, ini sudah 2 bulan. Waktu itu saya mencangkok tanggal 8. Nah bisa teman-teman lihat ya, masih sama seperti posisi yang waktu cangkok itu. Dan akan saya potong nih, karena ini udah lumayan lah, udah ada akarnya teman-teman ya. Tapi ya dalam memotongnya juga harus hati-hati teman-teman ya, kita harus jaga keseimbangan memegangnya, jangan sampai pecah dari tengah. Masalahnya itu bisa menyebabkan kematian kalau pecah dari tengah kayunya itu. Seperti ini ya, kita pegang pelan-pelan, santai aja ya teman-teman ya. Begitu nanti sudah kita potong, saya juga sudah siapkan ya di rumah polybag yang udah ada tanahnya. Ini ya teman-teman ya, lihat, bisa teman-teman lihat ya. Ini cuman mungkin kurang jelas ya di kamera. Ini ada akarnya ini teman-teman, udah. Nanti bisa kita perlihatkan lah seperti apa. Oke ya teman-teman, hanya ya kita lanjut ya nanti ke video selanjutnya. Baiklah teman-teman, melanjutkan video saya waktu pencangkokan rambutan ya. Nah ini hasilnya teman-teman, kawan-kawan, sobat-sobat. Waktu itu saya udah mengupload ya, bagaimana cara mencangkoknya dari awal sampai akhir. Nah ini lihat, ini bisa teman-teman lihat ya, teman-teman perhatikan. Ini mau saya tanam ini. Nih sini kamera. Nah ini tanahnya, polybagnya udah saya lubangin. Adapun bahan-bahan polybagnya seperti biasa ya, tanah,
sekam dicampur kapur dolomit. Itu ya teman-teman ya. Nah, untuk penanaman cangkokan yang menurut saya ya, sepengetahuan saya ya, biar cepat hidup ya, langkah pertama ya, ini kan terlalu panjang ini ya teman-teman ya, 1 meter lebih ini. Jadi tuh 1 meter lebih kalau diberdiriin ya. Jadi ya kita potong lah. Kita potong dari sini. Kita potong seperti ini ya teman-teman. Sebaiknya kita tutup ya, biar tidak ini udara tercuci dulu plastiknya. Kita tutup, sebaiknya kita tutup ya, supaya lebih cepat untuk penumbuhan tunas barunya teman-teman. Seperti ini aja tutupnya, tidak usah susah-susah, yang penting rapat ya. Udah cukup. Lalu yang langkah berikutnya adalah ya, sekiranya ini masih berat ya daunnya ya, kita ambil separuh-separuh teman-teman. Jadi kita gunting separuh-separuh daunnya. Supaya tidak berat mengangkat ya, akarnya mengangkat pohonnya ini tidak berat, artinya bisa mengimbangi lah. Seperti ini ya teman-teman. Kita potong separuh-separuh supaya akarnya bisa mengimbangi pada pohon baru dan dunia barunya ya. Karena ini biasa, namanya juga kita seperti orang pindah juga, kadang ya stres gitu ya. Kadang beradaptasinya nggak langsung. Jadi harus bisa beradaptasi dengan sempurna biar supaya tumbuhnya bagus. Ketika kita potong akarnya ini ya, jadi enggak terlalu berat ya beban yang ada di pohon ini. Tadi kan udah ujungnya yang panjang udah saya potong ya. Ini sangat berpengaruh sekali teman-teman ya. Kalau bagi yang belum tahu, untuk pemotongan ini terkadang menyepelekan, tapi pada akhirnya 1 minggu 10 hari malah bukan makin seger, makin layu, makin mati. Itulah akibatnya ya. Karena apa? Karena tidak berimbang antara akar yang tumbuh dengan pohon yang ditopang, masih terlalu beratan pohon, jadi akarnya kurang menunjang teman-teman. Itu ya. Tapi kalau seperti ini insya Allah nih, insya Allah teman-teman bisa dilihat ya, akan tidak layu lagi. Bahkan yang kira-kira daunnya tidak perlu kita potong saja. Seperti ini teman-teman ya, untuk meringankan beban. Ini saya rasa udah cukup ya, daunnya udah saya potong-potong, batang yang besar juga udah saya potong. Tinggal beberapa doang nih teman-teman. Sisakan sedikit saja supaya dia tidak stres ya. Sama teman-teman ya,
bukan hanya manusia, tumbuhan juga perlu penenangan, kenyamanan. Nah, bisa kita mulai buka ya. Area yang tumbuh akar bisa kita buka, teman-teman. Ini kencang sekali ya. Saya nalinya waktu itu sampai susah dibukanya. Tuh teman-teman, ini akarnya tidak terlalu bagus ya, sedang-sedang aja lah, cukup lumayan ya. Oh tuh ini tanggal 8 kalau tidak salah ini ya, sekitar 2 bulan teman-teman ya, seperti ini ya. Tapi di dalamnya juga saya lihat banyak juga ini ya. Oke teman-teman, ikuti langkah-langkahnya. Ini udah saya siapkan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kurang dalam. Nah, seperti ini teman-teman ya. Udah tinggal uruk. Setelah selesai penanaman, usahakan ya teman-teman jangan langsung kena sinar matahari, karena ini belum kuat ya, bisa layu kalau memang kena sinar matahari. Jadi kita tunggu beberapa waktu setelah dia ada tunas baru atau menerubus ya, tunas-tunas barunya. Nah, sekitar 1 bulanan baru kita bisa langsung dengan pencahayaan matahari langsung. Oke ya teman-teman, ini ya seperti ini. Kita untuk agar lebih kuat, agar tidak terjadi goyang, untuk mencegah terjadinya goyang, kita kasih patok atau sandaran ya. Nih seperti ini teman-teman. Kita ikat. Yang atas juga perlu ya teman-teman, supaya tidak rubah ya, supaya tidak berubah. Nah, satu lagi teman-teman, biar lebih kuat. Jadi kena angin juga ini insya Allah tidak apa-apa ya, karena dengan sandaran yang begitu kuat ya. Tuh teman-teman, cukup lumayan udah. Oke, kita kasih air ya secukupnya. Ini tanahnya udah lembab ya, tapi lebih baik ya kita kasih air akan lebih baik ya teman-teman, menambah kelembaban. Ya cukup teman-teman ya. Udah, mungkin hanya ini ya yang bisa saya tampilkan untuk cara penanaman cangkokan, dimana cangkokan itu cangkokan rambutan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman ya. Terus tonton terus video saya. Oh iya, bagi yang belum menekan tombol subscribe
minta bantuan menekan tombol subscribe, share, dan like-nya. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.